pemirsa, jumpa lagi dengan saya Dr. Trian Satrio di acara Ngobras, ngobrol bareng para spesialis. Hari ini kita akan membicarakan topik-topik kesehatan dan saya akan menjelaskan di sini bersama dengan narasumber. Narasumber yang datang hari ini adalah dengan Dr. Luki, spesialis penyakit dalam, dan topik kita hari ini adalah diabetes mellitus. Ya, sudah datang dengan kita adalah Dr. Luki. Selamat pagi, Dok. Gimana kabarnya? Baik. Iya. Oke, Dok, untuk materi Ngobras hari ini kita tuh mengenai tentang diabetes mellitus. Mungkin ini kita mau sharing-sharing ya, Dok ya, sekalian ngobrol juga. Tapi untuk yang pertama nih, biar kita semua tahu, untuk para pemirsa juga, apa sih itu, Dok, sebenarnya diabetes mellitus? Ya, terima kasih dok untuk memang berbagi pengetahuan kita ya. Jadi diabetes mellitus itu memang sebenarnya dari definisinya itu sendiri adalah kelainan, kumpulan dari kelainan metabolik yang ditandai dengan ciri khasnya itu adalah peningkatan gula darah. Peningkatan gula darah. Ya, jadi gula darahnya kalau diperiksa tinggi. Jadi dengan tingginya gula darah itu yang memang banyak faktor ya, seperti yang bisa karena kelainan dari sekresi atau pengeluaran hormon insulinnya maupun dari gangguan dari fungsi insulin sendiri. Oh gitu. Berarti memang kalau misalkan seperti itu penyebabnya tadi ya, Dok, yang dibilang. Tapi mungkin kalau misalkan bisa dijelaskan lebih agak sedikit rinci gitu, Dok, untuk soal penyebabnya dari diabetes sendiri itu apa gitu, Dok? Ya, kalau untuk penyebab dari diabetes itu sendiri memang yang banyak faktor-faktor yang istilahnya patogenesisnya ya. Yeah. Dari perkembangan dari zaman ke zaman, jadi makin berkembang ditemukan jadi banyak sekarang sekitar 11 faktor ya untuk yang menjelaskan ya? alur patogenesisnya. Mungkin kayak kita nggak perlu menjelaskan semua ke-11 faktornya, tapi paling tidak yang utama adalah karena sel beta pankreasnya yang memang mulai menurun untuk mengeluarkan hormon insulinnya, kemudian untuk dari resistensi insulin itu sendiri. Jadi terkait juga dengan misalnya dari sel-sel lemak, otot, kemudian dari liver, banyak faktor juga terutama dari masalah ginjal di otak. Jadi banyak yang mempengaruhi. Jadi hal-hal itu semua salah satunya ya memang dari tadi juga belum saya sebut kayak semacam dari usus, terus yang paling penting juga di alfa pankreas ya, sel alfa pankreas juga. Jadi banyak faktor mungkin tidak bisa saya sebutkan satu-satu di sini. Jadi paling tidak memang kesemuanya itu juga ada beberapa yang terkait dengan sistem imunologi ya, sistem imun kita. Jadi ini saling terkait karena multifaktor itu, jadi untuk patogenesis itu sendiri. Nah memang kalau untuk hal ini memang tidak bisa dipastikan satu semua orang pasti semua ada di situ atau memang hanya beberapa. Jadi yang terjadi di awal-awal yang terdeteksi biasanya memang langsung gula darah tinggi. Oke, baik. Berarti kalau misalnya memang itu utamanya adalah dari tadi resistensi insulin dan juga ada masalah di sel beta pankreas ya. Untuk mengeluarkan. Meskipun banyak faktor-faktor yang lain yang ternyata itu dua itulah yang paling mungkin yang paling utamanya. Terus kalau misalkan untuk faktor resiko, Dok, ini apa, Dok, faktor resiko yang paling tersering itu yang bisa mencetuskan atau mungkin nanti menjadi suatu diabetes mellitus gitu? Karena supaya nanti tuh mungkin pemirsa nanti juga yang menyaksikan tahu nih, oh saya udah ada faktor resiko. Nah, itu apa aja sebenarnya faktor resiko? Kalau untuk faktor resiko sendiri dari yang paling tinggi ya untuk faktor resiko biasanya paling sering adalah dari keturunan, dari genetik atau dari faktor orang tua yang memang sudah ada diabetes sebelumnya, kemudian tekanan darah tinggi, berat badan berlebih misalnya. Berat badan berlebih ya, Dok ya. Kemudian faktor usia ya di atas 40 tahun atau di atas 45 tahun. Kemudian misalnya kalau perempuan dengan riwayat pernah melahirkan bayi yang besar, ukuran berat badan lahirnya di atas 5 kilo. Untuk yang sebelumnya juga mungkin sudah ada kelainan-kelainan dari gangguan kolesterolnya misalnya gitu. Jadi cukup banyak sebenarnya faktor resikonya. Ya, jadi salah satunya juga yang paling sering juga utamanya karena gaya hidupnya, jadi dia cenderung kurang bergerak ya. Cenderung kurang lagi ya. Sebenarnya jadi itu juga salah satu faktor risiko untuk
jadi berkembangnya diabetesnya. Gitu. Untuk dari apalagi banyak ya untuk faktor risiko seperti itu ya. Ini kan misalkan ada aja orang yang memang paling sering itu kayaknya keturunan ya dok ya, dari genetik. Tapi kapan sih dok perlunya kita tuh sebagai misalkan memang ya kita punya beberapa faktor, misalkan contohnya saya ini agak gendut nih dok ya. Apakah terus misalkan untuk faktor risiko kapan nih kita perlu untuk memeriksakan diri kita gitu untuk supaya screening ataupun diagnosis apakah saya benar terkena diabetes, apalagi dengan faktor-faktor risiko yang tadi dokter tidak sebutkan ya, itu gimana dok? Ya baiknya memang semua orang ya, terutama apalagi sudah ada faktor risiko keturunan untuk gula darah berlebih, baiknya sih memang paling tidak diperiksakan gula darah plasma. Jadi diambil darah, diperiksa ke laboratorium, berapa sih kadar gula darahnya. Nah, kita periksakan gula darah pada saat kondisi puasa paling tidak sekitar 8 jam sebelum pengambilan darah ya. Jadi tanpa asupan nutrisi, diperiksakan kadar gula darah pada saat puasa berapa. Puasa ya dok puasa. Ya? Kemudian gula darah mungkin setelah 2 jam makan juga diperiksakan. Jadi 2 jam setelah makan gula darah puasa. Kemudian atau kalau memang ada gejala-gejala dok. Jadi misalnya dengan faktor resiko yang tadi ada, tapi memang ada gejala klasik. Gejala klasik seperti yang kita kenal istilahnya poliuri, polidipsi, polifagi. 3P ya istilahnya. 3P. Yang pertama poliuri, misalnya dia kencingnya banyak sekali gitu. Jadi terutama kalau misalnya malam hari ya sering berkemih. Kemudian untuk polifagi, jadi pengennya makan mulu nih. Semuanya dihabiskan habis. Makan terus, tapi justru di gejala satunya adalah berat badan yang tidak naik. Jadi meskipun makannya banyak, nafsu makannya banyak, tapi berat badan cenderung sama atau turun bahkan. Malah sampai bisa turun. Kemudian untuk haus terus juga sama. Jadi meskipun dia tadi banyak berkemih ya, banyak kencing, dia masih rasanya minumnya banyak, haus terus gitu. Jadi kayak nggak puas-puas gitu. Nggak puas ya, minumnya nggak puas, kencingnya terus nggak. Jadi salah satu gejala klasiknya kalau memang positif, terus kemudian kalau ada gula darah yang tadi yang meningkat saat pemeriksaan, baiknya memang medical check up ya gitu. Medical check up ya? Di RSPD bisa kok untuk medical check up ya. Bisa ya, memang dia ada di RSPD. Kalau misalkan boleh tahu mungkin sekilas aja dok, kalau tadi dibilang gula darah puasa, kapan sih kita perlu curiga nih gula darah puasa saya udah agak meningkat nih, harus saya konsulin nih. Kadang kan memang kita ada beberapa kondisi, mungkin pemirsa kesehatan juga di sini sering ada check up rutin, tapi nggak tahu kapan nih sebenarnya angka berapa sih yang kita harus enggaknya, ini saya harus dibawa ke dokter seperti itu. Berapa dok sekiranya yang mungkin gula darah puasa ataupun 2 jamnya ya dok ya? Berapa dok? Kalau untuk kriteria diabetes berarti ya, untuk peningkatan yang lebih dari atau sama dengan 126 pada saat puasa. 126 ya, 126 lebih dari sama dengan ya dok, lebih dari sama dengan 126 pada saat puasa, atau pada saat 2 jam setelah makannya di atas 200. Bisa 2 jam setelah makan, atau pada saat setelah tes toleransi gula oral, misalnya dengan 75 gram teh manis misalnya, dalam segelas teh itu dengan gula yang tertentu 75 gram, diperiksakan gulanya, didapatkan angka yang di atas 200, lebih dari sampai dengan 200. Itu yang kita bisa tegakkan bahwa memang sudah diabetes. Tapi yang perlu hati-hati juga adalah jangan sampai merasa 195 nih, kayaknya aman nih gitu. Padahal ternyata mungkin masih satu tahap sebelumnya, jadi istilahnya prediabetes. Ada prediabetes. Iya, prediabetes sendiri juga sebenarnya faktor resiko tadi. Itu menjadi salah satu ya. Faktor untuk berkembangnya makin cepat untuk terjadi diabetes itu sendiri. Jadi kalau gula darahnya antara, kalau puasa ya 100 sampai 126, di bawah 126 itu yang masih bisa dikatakan gula darah puasa terganggu. Itu juga kalau salah satu dia prediabetes. Kemudian yang kalau gula darah yang diperiksakan setelah makan, yang 2 jam setelah makan, itu antara 140 sampai 199 gitu ya. Nah itu yang juga dikatakan prediabetes gitu. Jadi antara prediabetes menjadi diabetes itu sangat perlu pemantauan. Jadi kalau nggak diubah pola hidup bisa segera tuh jadi diabetesnya. Malah jadi terbentuk diabetes ya. Tapi kalau misalkan untuk pertanyaan yang biasa sering nih dok, ini kan karena kita juga praktisi kesehatan, paling sering tuh pemirsa datang membawa gula darah sewaktu. Misalkan, gula darah sewaktu misalkan dia habis olahraga terus tiba-tiba makan sarapan gitu ya, terus tiba-tiba dia cek biasanya tuh lambung tuh karena mungkin di atas 200.
Tapi sebenarnya bisa nggak sih dok itu untuk menjadi patokan? Kadang-kadang itu memang menjadi pertanyaan para pemirsa seperti itu dok. Iya. Bisa nggak tuh dok? Bisa. Jadi kalau gula darah sewaktu ya. Iya, sewaktu. Gula darah sewaktunya memang di atas lebih dari sama dengan 200 dengan gejala klasik ya dok. Harus gejala klasik tadi ya 3P ya. ya. Jadi memang sudah ada gejala dan gula darah sewaktunya memang diperiksa baru sekali itu misalnya tinggi di atas 200. Nah ini juga memang bisa kita pikirkan untuk ke arah diabetes nih. Memang bisa dipikirkan. Ya mungkin itu juga menjadi salah satu jawaban untuk pemirsa. Kadang-kadang memang seperti itu ya dok ya. Datang taunya cuma bawa gula darah. Ada juga ada yang datang misalnya hanya bawa lab HbA1c. Oh HbA1c. Iya, jadi dia mungkin agak terbatas waktunya ya, belum sempat puasa, belum periksa gula darah 2 jam setelah makan, dia hanya periksakan misalnya HbA1c saja. Tapi kalau di atas angkanya di atas lebih dari sama dengan 6,5 itu juga kita diagnosis sebagai diabetes. Sudah bisa juga dok ya kalau dengan HbA1c. Oh iya. Oke, itu juga menjadi salah satu untuk pemeriksaan ya. Itu juga menjadi jawaban untuk para pemirsa tuh. Nah untuk selanjutnya dok, kalau misalkan diabetes sendiri kadang-kadang memang kita tahu lah itu menjadi salah satu penyebab, bisa jadi penyebab banyak sekali penyakit. Tapi sebenarnya apa saja dok mungkin yang komplikasi yang bisa terjadi kalau kita membiarkan ataupun memang dengan gula darah yang tidak terkontrol itu dengan diabetes ini? Iya. Apa saja tuh? Komplikasi yang paling utama sebenarnya kalau garis besarnya ya ada 2, makrovaskuler, mikrovaskuler. Makrovaskuler itu pembuluh darah yang besar dan mikrovaskuler itu yang kecil-kecil. Ya mungkin kalau gampangnya kayak pembuluh darah di ujung-ujung jari gitu ya. Itu kemudian ada pembuluh darah di ginjal, di retina mata, di belakang bola mata kita ya, saraf-saraf mata, kemudian di pembuluh darah otak misalnya, dan yang paling besar adalah pembuluh darah di jantung, koroner. Iya. Jadi pembuluh darah ini yang rentan sekali terkena komplikasi dari diabetes karena gula darahnya tidak terkontrol, sangat tinggi misalnya, dibiarkan terus tanpa ada intervensi apapun gitu. Jadi tiba-tiba pasien datang dengan keluhan yang kita kenal serangan jantung, kemudian stroke, atau mungkin ada tiba-tiba dia baru sadar ada gangguan ginjal misalnya, atau kakinya kok ada luka nggak sembuh-sembuh gitu. Jadi kayak apa ya, makin naik lukanya, jadi cuman kena sandal doang misalnya atau apa, ini makin naik gitu, nggak sembuh-sembuh, luas gitu ya. Luas gitu. Ini yang harus kita waspadai, jangan sampai komplikasi-komplikasi berat itu terjadi dong. Kita justru dari awal kita harus tidak bosan-bosannya ingatkan kepada pasien-pasien kita untuk menjaga jangan sampai terjadi komplikasi itu. Jangan sampai terjadi komplikasi. Baik dok, kalau untuk begitu bagaimana dengan pengobatan ya? Kita pasti kan kita akan masuk ke topik pengobatan. Nah, tapi sebenarnya pengobatan itu apa sih dok? Apakah sebenarnya memang harus pada saat kita diabetes langsung dikasih obat kah atau bagaimana? Apalagi tadi dokter juga menyebutkan prediabetes ya dok. Apakah prediabetes itu harus diobati juga? Itu bagaimana? Semua kasus kan memang kita lihat pasien per pasien ya. Jadi, per individu ya? Ya sebenarnya, jadi kalau memang sudah mulai ada komplikasinya tadi yang tapi baru disadari diabetes ternyata, ya kita langsung mulai intervensi pertama dari gaya hidup dulu ya yang pertama ya. Kemudian dietnya, makannya, pola makannya, kemudian pemilihan jenis-jenis makanannya. Terus ya salah satunya adalah kita laksana perhitungan kalori ya untuk dari diet itu sendiri, kalorinya, kemudian obat-obatan. Obat-obatan itu sendiri juga memang kan ada dua cara ya, ada yang diminum, ada yang disuntik. Nah itu juga tergantung dari pasiennya. Kalau memang gula darahnya sangat-sangat tinggi sekali ya, dengan kebutuhan harus kita segera turunkan, misalnya sudah terlanjur nih serangan jantung atau apa, ya mungkin pilihannya bisa kita langsung berikan pemberian insulin suntik, apalagi settingnya pada saat pasien dirawat inap misalnya. Jadi sangat berbeda kasus-kasusnya, sampai yang paling ringan misalnya yang awal-awal belum ada gejala, belum ada komplikasi gitu, mungkin bisa kita mulai dulu dengan tablet-tablet, obat yang diminum cukup, misal dari 1 kali sehari dulu dengan metformin gitu, sampai nanti kita naikkan bertahap sesuai dengan respon dari pasien gitu. Jadi istilahnya kita naikkan bertahap lah, jangan sampai kaget gitu ya, dari mulai 1 jenis obat, kemudian kalau memang masih belum terkendali mungkin dengan 2 jenis obat, 3 jenis obat. Jadi kalau memang dengan 3 jenis obat masih belum juga terkendali, baru kita tambahkan 1
satu jenis tablet insulin misalnya, suntikan insulin, atau juga memang bisa dari awalnya ada obat yang cukup baru bisa diberikan dari awal-awal sebelum pemberian obat-obatan tablet misalnya. Kalau misalnya pasien yang terlalu berat badan berlebih nih, obesitas berat dengan resiko-resiko kardiovaskular ya, resiko tinggi, kita mungkin bisa memberikan jenis suntikan lain selain insulin. Yang lebih banyak kondisinya. Jadi kalau misalkan seperti ini berarti memang harus dengan ini ya untuk pemantauan dokter ya. Karena nggak jarang dok, kadang-kadang tuh yang namanya pemirsa, mohon maaf nih ya pemirsa kalau misalkan ada yang menyadarinya, kadang ada yang latah karena misalkan gula saya tinggi, mintanya sama keluarga yang ternyata punya diabetes. Itu memang tetangganya ya. Iya, kadang-kadang malah seperti itu dok, malah ada yang kayak minta obat tetangga atau cuman asal nanya aja karena dia takut ke dokter ya. Iya. Nah ini memang kalau misalkan seperti ini memang harus dengan pemantauan ya, apalagi tadi untuk satu tiap individu berbeda-beda. Ada yang memang cuma perlu obat minum 1 kali, ada yang 3 kali, atau mungkin ada yang sering pakai suntik. Jadi memang ini yang dihimbau untuk para pemirsa untuk kesehatan tetap harus kontrol ke dokter ya. Nah ini kalau misalnya seperti ini dok, untuk di RSPAD sendiri bagaimana dok? Apakah memang itu semua itu ada fasilitasnya atau gimana? Bersyukur nih, kita rumah sakit yang bersyukur ya. Semua hampir semua ya obat-obatan itu yang ada di guideline, yang ada di panduan, semua ada di sini. Mulai dari obat-obatan yang sederhana, itu semua dari BPJS bisa full cover yang standar dari BPJS bisa ya dok ya? Iya, dari BPJS maupun asuransi kesehatan lain itu bisa tercover. Jadi obat-obatan tablet, kemudian bahkan kalau memang kondisinya memang sudah memerlukan insulin, pun BPJS dan asuransi kesehatan lain juga bisa meng-cover. Nah, untuk obat-obatan yang memang levelnya lebih tinggi, lebih baru, ada beberapa memang yang tidak bisa di cover ya oleh BPJS ya. Ada beberapa ya. Ada beberapa memang. Jadi meskipun demikian memang ada tersedia di apotek kita. Kalau memang dari segi finansial pasien mampu ya monggo silahkan. Boleh juga dikombinasi. Jadi obat standar plus yang obat yang cukup baru yang cukup baik juga untuk digunakan gitu. Meskipun tidak tercover BPJS-nya ya. Untuk pemeriksaan pun juga ada dok ya, misalkan untuk pemeriksaan laboratorium seperti tadi gula darah puasa, HbA1c, semuanya ada dok ya? Bisa, alhamdulillah ya. Alhamdulillah kita bisa ya semuanya bisa mau dari pemeriksaan gula darahnya, baik puasa sewaktu, kemudian 2 jam setelah makan, HbA1c juga bisa diperiksa. Bahkan untuk komplikasi diabetes itu sendiri juga kita bisa periksakan. Bisa diperiksakan juga ya dok? Kerjasama tim dengan tim dokter jantung, tim dokter dari bagian ginjal misalnya, kita periksakan untuk komplikasi dokter bedah vaskuler atau dokter bedah ortopedi misalnya kalau memang sudah ada komplikasi yang bedah plastik sampai lukanya memang lama sembuh ya untuk sisi estetiknya. Jadi komplikasi yang cukup lanjut termasuk misalnya stroke gitu ya, misalnya kita juga bekerja sama di sini kan kita tim ya untuk menata laksana dari diabetes dari awal sampai komplikasi yang sudah berat. Jadi semua tim kita siap di sini. Semuanya tim siap ya dok ya. Baik, memang kalau misalkan untuk penanganannya harus holistik gitu ya dok ya. Iya benar. Oke, nah ini untuk tim gizi ya. Tim gizi. Itu apalagi tadi untuk yang masalah untuk diet ya dok ya. Iya. Perubahan gaya hidup memang penting sekali. Nah untuk ngomong untuk gaya hidup juga, ini mungkin kita akan masuk ke topik soal pencegahan. Nah pencegahannya ini untuk misalkan ke kita yang memang punya faktor resiko tapi mungkin udah pernah cek ternyata enggak nih bagus. Tapi apa aja sih dok kiat-kiatnya gitu, mungkin apa yang bisa mencegah supaya kita jangan sampai deh terkena diabetes itu sendiri, ataupun juga yang orang pre-diabetes jangan sampai deh kena diabetes. Itu gimana dok pencegahan baik? Yang pertama memang karena kita harus dari awal nih edukasi ya. Paling penting tuh sebenarnya adalah gaya hidup sehat tuh. Gaya hidup sehat. Iya, jadi jangan bosan-bosan untuk mengingatkan pasien olahraga rutin. Olahraganya juga jangan sekedar cuma cari keringat gitu. Jadi kita harus targetkan paling tidak 30 menit sehari, at least ya dalam seminggu itu bisa 5 kali seminggu. Jadi total sekitar 150 menit olahraga per minggunya. Dan jangan cuma sekedar jalan 30 menit jangan ke mall gitu ya tanpa apa-apa. Jadi kita harus lihat targetnya juga. Olahraga itu dengan dengan aktivitas yang ya bisa dikatakan intensitasnya sedang dan sifat aerobik lebih baik dengan target sesuai usia, target nadinya harus tercapai. Jadi jangan lupa
lupa untuk ukur denyut nadinya setelah denyut nadi. Ada ini nanti bisa konsultasikan ke masing-masing dokter ya. Kalau untuk umur sekian berapa nih targetnya? Oh iya, harus ada rumusnya. Jadi baiknya sih nanti dikonsultasikan. Karena tidak semua olahraga bisa dipraktekkan kepada pasien diabetes. Mungkin ada yang sudah masalah lutut misalnya, atau faktor usia yang sering mudah jatuh, atau misalnya atau ada masalah-masalah kardiak, pernah serangan jantung mungkin. Jadi kita harus agak hati-hati untuk menganjurkan olahraga yang sejenis mana untuk dipraktekkan. Dari makanan juga, yang tadi pertama olahraga ya. Olahraga dulu. Makanan, kemudian makanan juga sebisa mungkin hindari yang asupan gula berlebih. Jadi kalau pagi udah makan gula tinggi, siang makan snack juga sama tinggi gulanya. Siang begitu, sepanjang hari begitu, terus ya mau diperiksakan ya pasti gula darahnya akan cepat naik, gitu, cepat tidak terkendalinya. Jadi asupan gizi sangat penting. Kebutuhannya berdasarkan perhitungan berat badan. Nanti mungkin bisa konsultasikan ke dokter gizi klinik kita untuk perhitungan bagaimana sih persisnya gitu ya kalorinya. Kemudian yang paling penting juga untuk kesemuanya itu salah satunya untuk menjaga berat badan ideal. Karena dengan berat badan yang berlebih itu sendiri, obesitas ya kan memang jadi faktor risiko tadi yang selesai kita diskusikan. Jadi memang faktor risiko untuk terjadinya makin cepat terjadi diabetes gitu. Jadi pencegahan itu yang sangat-sangat penting untuk dilakukan. Jangan sampai udah terjadi baru deh kita mulai gitu. Jadi agak terlambat nih takutnya gitu. Jadi mending dari sekarang dibiasakan, dari mulai anak-anak mungkin kita biasakan. Jadi jangan termanjakan dengan remote control mungkin atau malas bergerak cuma sedikit aja, misalnya nggak mau keluar rumah, harus main di dalam rumah terus misalnya. Justru kadang-kadang kalau untuk aktivitas yang cukup tinggi ya, cukup aktif, itu lebih baik untuk menjaga berat badan jangan sampai terlalu berlebih. Utamanya untuk dari berat badan juga ya. Itu memang yang agak paling susah ya dok ya. Apalagi kalau misalkan memang untuk aktivitas, orang Indonesia kebanyakan kantoran ya dok ya. Makanya kadang-kadang agak sulit. Tapi untuk yang makanan tadi untuk sekilas aja dok. Jadi kadang-kadang banyak pertanyaan mengenai nasi. Ada nasi merah segala macam. Sebenarnya berbeda apa nggak sih dok untuk kadar gulanya? Katanya memang untuk nasi putih, kentang dan lain-lain agak berbeda ya dok ya. Apakah itu memang nanti jadi salah satu hal yang harus diganti pada saat kita udah terkena diabetes? Karena kan banyak yang bertanya seperti itu, saya masih boleh makan nasi nggak sih dok? Gitu. Sebenarnya bukan harus diganti semua, enggak juga. Enggak juga ya? Ya agak susah juga ya pasien-pasien kalau yang sudah diabetes terus harus semuanya ganti nasi merah gitu, agak susah. Nasi merah kan juga mungkin nggak semua daerah bisa. Ini ya bisa ada supply-nya gitu. Jadi paling penting adalah 3J. Kita harus penting banget jenis, jumlah, jadwal. Kalau misalnya memang tidak memungkinkan untuk mengganti yang indeks glikemik seperti nasi merah yang cukup rendah, ya mungkin jumlahnya bisa kita akalin. Jumlahnya jangan berlebihan. Kalau memang sering sekali mau makan ya nggak apa-apa, tapi porsinya dikecilkan. Gitu. Porsinya jenis, jumlah, jadwal itu sangat penting. Jadi makanya nanti di hitung-hitung berapa nih berat badan saat ini, berapa aktualnya berapa ya, kemudian berat badan idealnya berapa, nanti kita perhitungkan berapa kebutuhan kalori dari karbohidratnya, dari proteinnya, kemudian dari lemaknya berapa persen. Nanti baru kita sarankan seberapa. Kalau misalnya mau makan kentang boleh, tapi jumlahnya seberapa gitu. Nanti makanya dikonsultasikan ke dokter ya. Itu paling pentingnya ya. Oke dok, jadi kalau misalkan sudah sampai pencegahan, kita sebenarnya sudah sampai ke penghujung acara dok. Dengan seperti ini mungkin dokter Luki bisa untuk membuat kesimpulan dari semua apa yang telah tadi kita bicarakan dok tentang diabetes tersebut ini bagaimana ya? Ini dok, silakan disimpulkan bagaimana. Iya, jadi memang secara garis besar ya kalau untuk diabetes dengan masalah kumpulan penyakit ya, kita kumpulan penyakit metabolik karena adanya gula darah yang tinggi dengan karakteristik hiperglikemi atau gula darah yang tinggi, ditandai memang tadi gula darah yang puasa misalnya lebih dari sampai dengan 126, atau gula darah 2 jam atau sewaktunya di atas lebih dari sampai dengan 200, atau HbA1c di atas 6,5 lebih dari sampai dengan 6,5. Kemudian ada gejala-gejala klasik yang tadi ya 3P, poliuri, polidipsi, polifagi, dan berat badan misalnya turun gitu meskipun makannya masih banyak. Dan ini harus begitu ada
diagnosis seperti ini, kita harus benar-benar awasi jangan sampai komplikasi baik yang saat komplikasi mikrovaskuler maupun makrovaskuler itu terjadi. Dan tujuannya adalah pengobatan, baik obat dari tablet ya dimakan maupun yang suntik, tujuannya untuk mengembalikan kondisi yang paling ideal, gula darah paling normal, kemudian dicegah jangan sampai kualitas hidup yang menurun gitu ya. Kita harus rajin-rajin nih check up, konsultasi ke dokter gitu. Jangan lupa untuk olahraga dan menjaga makan, ya, menjaga diet kita. Oh iya, itu aja. Iya, cukup ya dok ya. Berarti sudah terima kasih untuk Dr. Robi, spesialis penyakit dalam, untuk telah memberikan sharing ilmu ya dok ya. Apalagi juga untuk mungkin pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan oleh pemirsa semua. Kita sudah sampai ke penghujung acara. Terima kasih telah bergabung dengan kami di acara Ngobras, ngobrol bareng para spesialis. Dengan saya Dr. Trian Satrio, dengan atas nama segenap kru yang bertugas, kita ucapkan tetap bersemangat, tetap sehat, bersyukur.